Ruben Amorim tim Manchester United terkuat untuk pertandingan leg kedua semifinal Liga Eropa melawan Athletic Club di Old Trafford. Sang pelatih telah memutuskan untuk tidak mengubah susunan pemain dari pertandingan leg pertama, mempercayai mereka yang berhasil mendapatkan kemenangan. Matthijs de Ligt absen setelah mengalami cedera saat kalah dari Brentford akhir pekan lalu, tetapi diharapkan akan kembali bermain sebelum musim berakhir. Absennya pemain asal Belanda itu berarti hanya ada 11 pemain pengganti kali ini, setelah 12 di Spanyol, dengan Ahmad, sekali lagi, menjadi senjata ampuh untuk bangkit dari bangku cadangan di beberapa titik. United menurunkan Onana di gawang. Trio Lindelof, Maguire, dan Yoro di belakang. Kuartet Mazraoui, Casemiro, Ugarte, dan Dorgu di lini tengah. Dengan trio Garnacho, Fernandes dan Højlund di lini serang. Pemain pengganti terdiri atas Baindir, Heaton, Amas, Fredriksson, Kamason, Shaw, Eriksen, Maino, Mount, Ahmad, dan Mantato. Di babak pertama, MU terlambat panas. Para pemain dan penonton sedikit gugup dengan atmosfer yang ada. Athletic Bilbao menyambar peluang itu dan menguasai posesi bola. Meski berimbang dan saling menyerang, Bilbao lebih berniat mencetak gol. Pemain tengah Jauregui Gizar membobol jala Onana lewat sepakan jarak jauh. Tersentak gol Bilbao, MU berbalik menguasai bola dan mencoba menyamakan kedudukan. Sejumlah peluang didapat Dorgu dan Garnacho, namun gagal diselesaikan. Dua peluang emas Garnacho harusnya bisa membuat MU unggul. Babak pertama ditutup keunggulan 1-0 Bilbao. Selama 71 menit, tuan rumah berada di bawah tekanan dan ketakutan comeback dari Bilbao. Segalanya nampak seperti tim tamu akan menyamakan agregat 3-3. Kemudian dengan berani Amorim mengganti 3 pemain yang nampak kelelahan, Garnacho, Ugarte, dan Mazraoui. Mason Mount, Ahmad, dan Luke Shaw dimasukkan demi mengejar gol. Masuknya ketiga pemain mengubah jalannya laga, MU menjadi percaya diri. Di menit 72 Leny Yoro membawa bola dari belakang, menusuk pertahanan lawan, melepaskan umpan manis kepada Mount untuk menyamakan kedudukan 1-1. Dan 10 menit tersisa menjadi neraka bagi Bilbao. Di menit 79, umpan lambung Bruno disundul Casemiro yang membuat MU unggul 2-1. Thea berhenti di situ. Ahmad merajalela di kanan, sementara Mount seperti ada di mana-mana. Akselerasi Ahmad berujung asis bagi gol Højlund di menit 85. Dan di menit terakhir, blunder kiper Bilbao membuat Mount bisa mencetak gol keduanya. Dari setengah lapangan Mount menendang bola ke gawang kosong, membuat MU menang 4-1 malam itu. Bruno Fernandes tidak tertarik bergabung dengan Al Hilal, di tengah laporan yang mengaitkan kapten Manchester United itu dengan kepindahan besar ke Liga Pro Saudi musim panas ini. Menurut David Ornstein, gelandang berusia 30 tahun itu menjadi sasaran pendekatan oleh Al Hilal minggu ini, dengan sebuah laporan yang disampaikan bahwa perwakilannya telah bertemu dengan pejabat klub. Tanggapan United diyakini mutlak, bahkan Amorim menegaskan, Setan Merah tidak akan menerima kesepakatan untuk jimat mereka dengan harga berapapun. Bruno Fernandes dianggap sebagai salah satu dari 4 pemain yang tidak tersentuh di Old Trafford, bersama dengan Ahmad, Harry Maguire, dan Patrick Dorgu. Sementara itu, Ruben Amorim juga menanggapi ketidaksukaan Arsene Wenger terhadap juara Liga Eropa yang langsung lolos ke Liga Champions. Amorim menegaskan Manchester United hanya mengikuti aturan dan mempersilakan Wenger jika ingin mengubah aturan tersebut.
Alejandro Garnacho dalam konferensi pers pra-pertandingannya dengan Manchester United mengakui semakin kuatnya posisinya di skuad utama. Pemain Argentina itu telah bekerja keras untuk mendapatkan peran sebagai pemain inti di bawah pelatih kepala yang baru. Garnacho mengakui bahwa itu merupakan kurva pembelajaran yang sulit baginya di usia yang masih sangat muda. Ketika ditanya tentang perubahannya ke peran gelandang serang, ia mengatakan kepada wartawan kesulitannya harus berubah di tengah musim. Garnacho menjelaskan dia hanya perlu mengikuti aturan dan mencoba untuk meningkatkan kemampuan setiap hari. Jelas, menurutnya manajer mengetahui karakteristik para pemain. Garnacho menarik minat transfer serius di bursa transfer Januari dan United harus mempertimbangkan tawaran apapun untuknya di tengah situasi keuangan mereka yang ketat. Mengingat ia adalah lulusan akademi, biaya apapun yang diterima untuk pemain muda itu akan diakui sebagai keuntungan murni dari perspektif finansial, meskipun menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk meninggalkan klub. Ketika ditanya tentang masa depannya, ia menambahkan dirinya memiliki kontrak di MU hingga 2028. Dan dia mengaku bahagia di klub. Garnacho tetap menjadi bagian penting dari susunan pemain United dan telah bermain dalam semua kecuali 1 dari 54 pertandingan mereka musim ini. Pemain berusia 20 tahun itu telah menjadi starter dalam 13 pertandingan terakhir MU di semua kompetisi dan mencetak gol yang menakjubkan dalam kekalahan 4-3 mereka dari Brentford pada akhir pekan. Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut penyerang Fiorentina, Moise Kean. Pemain berusia 25 tahun itu, kabarnya telah masuk dalam list target striker MU bersama Gyökeres, Osimhen, dan Liam Delap. Kean telah menikmati musim yang sangat produktif untuk Viola di Liga Utama Italia, mencetak 17 gol dan memberikan 3 assist dalam 30 pertandingan Serie A. Performa tersebut sangat kontras dengan waktunya di Goodison Park, di mana sang penyerang hanya mencetak 4 gol selama 39 pertandingan kompetitif untuk Everton. Menurut Foot Mercato, Manchester United telah menyusun daftar 4 pemain depan untuk Ruben Amorim menjelang musim baru. Laporan tersebut mengklaim bahwa bintang Fiorentina Kean adalah salah satu nama yang masuk. Dengan penyerang tersebut mencetak 23 gol di semua kompetisi sejauh musim ini. Kean dikatakan memiliki klausul pelepasan sebesar 42,5 juta pound dalam kontraknya dengan La Viola, ketentuan yang hanya dapat dipicu antara 1 Juli dan 15 Juli. Akibatnya, Setan Merah harus bergerak cepat di awal jendela transfer musim panas jika mereka ingin mengontrak Kean dengan biaya murah. United dilaporkan melihat pemain berusia 25 tahun itu sebagai opsi anggaran untuk lini serang mereka, dibandingkan dengan beberapa nama lain dalam daftar ambisius mereka.